Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah, NIM 2020143306. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang saya buat, yaitu tentang identifikasi permasalahan dalam pembelajaran IPS. Pengertian pembelajaran integratif. Pembelajaran integratif adalah pendekatan pembelajaran yang memadukan berbagai disiplin ilmu menjadi satu. Prinsip-prinsip pembelajaran terpadu. 1. The hidden curriculum. Pembelajaran tidak terpaku pada satu pokok permasalahan tertentu. Identifikasi permasalahan-permasalahan. 2. Subject in the curriculum. Pembelajaran harus benar-benar dilaksanakan dengan mempertimbangkan pemilihan materi pokok pembelajaran, waktu belajar, dan penilaian kemajuan belajar. 3. The learning environment. Lingkungan belajar yang memberikan peluang bagi peserta didik untuk mengembangkan potensinya. 4. View of social world. Pembelajaran harus didasarkan pada kehidupan dan kebutuhan masyarakat. 5. Flow and attitude. Pembelajaran diarahkan pada pembentukan nilai pada diri peserta didik. Model penerapan pendekatan terpadu dalam pembelajaran IPS. 1. Model integrasi berdasarkan topik. Misalnya, tema kegiatan ekonomi penduduk ditinjau dari geografi, ekonomi, sosiologi, dan sejarah. 2. Model integrasi berdasarkan potensi utama wilayah setempat. Misalnya, potensi Lombok sebagai daerah wisata budaya. 3. Model integrasi berdasarkan permasalahan yang ada. Misalnya, tentang TKI ditinjau dari segi geografi, ekonomi, sosiologi, dan histori. 4. Model integrasi lintas disiplin ilmu yang merupakan model yang digunakan di sekolah dasar. Manfaat dari penggunaan media. 1. Pembelajaran lebih menarik perhatian peserta didik sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. 2. Pembelajaran menjadi lebih jelas dan bermakna sehingga dapat dipahami oleh peserta didik. 3. Peserta didik dalam kegiatan belajar tidak hanya menyimak uraian guru saja, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, memerankan, dan mendemonstrasikan. 4. Model atau metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak hanya komunikasi verbal atau ceramah saja oleh guru, sehingga peserta didik tidak merasa jenuh, bosan, dan guru tidak kehabisan tenaga. Pengelompokan permasalahan pada pembelajaran IPS meliputi 1. Perilaku disruptif siswa. 2. Kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran. 3. Kesulitan memahami materi di luar bidang ilmu. 4. Metode pembelajaran yang kurang variatif. Baiklah, selanjutnya permasalahan pembelajaran IPS dan strategi pemecahannya. Pengertian IPS. IPS dapat diartikan dengan penelaah atau kajian tentang masyarakat. Dalam mengkaji masyarakat, guru dapat melakukan kajian dari berbagai perspektif sosial, seperti kajian melalui pengajaran sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, politik pemerintahan, dan aspek psikologi sosial yang disederhanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Permasalahan pada pembelajaran IPS. 1. Pendekatan teacher-centered. 2. Dominasi ekspositori. 3. Tumbuhnya budaya belajar. 4. Verbalistik. 5. Mengajar berdasarkan buku teks.
6. Textbook can treat evaluasi yang berorientasi pada kognitif tingkat rendah dan posisi guru yang masih transfer of knowledge. Pengertian motivasi. Motivasi berasal dari kata motif yang diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah suatu kondisi atau status internal yang mengarah perilaku seseorang untuk aktif bertindak dalam rangka mencapai suatu tujuan. Fungsi motivasi. 1. Motivasi sebagai pendorong perbuatan, sebagai pendorong untuk mempengaruhi sikap apa yang seharusnya anak didik ambil dalam rangka belajar. 2. Motivasi sebagai pergerak perbuatan, dorongan psikologis yang melahirkan sikap terhadap anak didik yang merupakan suatu kekuatan yang tak terbendung dan kemudian menjelma dalam bentuk gerak psikofisik. 3. Motivasi sebagai pengarah perbuatan, yaitu mempunyai motivasi dapat menyeleksi mana perbuatan yang harus dilakukan dan mana perbuatan yang perlu diabaikan. Ciri-ciri siswa memiliki motivasi tinggi. 1. Tekun menghadapi tugas. 2. Ulet menghadapi kesulitan, tidak cepat putus asa. 3. Tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin. 4. Lebih senang kerja mandiri. 5. Cepat bosan pada tugas yang rutin. 6. Dapat mempertahankan pendapatnya. 7. Tidak mudah melepaskan hal yang sudah diyakinkan. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.